Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi Google Form untuk saat ini sudah sangat umum kita gunakan ya. Jadi hal ini sangat membantu kita di mana kita bisa mengumpulkan jawaban dari siapa saja yang mengaksesnya serta mengirimkan jawabannya. Nah, walaupun hal ini sangat berguna, namun kadangkala ada saja orang yang tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Bukannya jadi simple, malah kadang bikin ribet karena datanya berantakan dan sulit untuk kita pilah-pilah. Nah, untuk mencegah hal tersebut maka sebaiknya kita persiapkan respon validasi untuk soal-soal yang Anda inginkan jawabannya lebih terarah. Nah, hari ini kita akan coba mengenal beberapa respon validasi pada berbagai tipe soal yang ada di Google Form. Jadi pada Google Form ini sebenarnya untuk respon validasi hanya ada 3 pilihan yang bisa kita pakai, yaitu pada jawaban singkat, uraian atau paragraf, dan juga pada kotak centang. Sedangkan yang lain tidak ada respon validasinya. Kita mulai yang pertama, jawaban singkat. Wajib diisi dan saya duplikat satu lagi untuk nama. Oke, kita masuk yang list dulu. Kita lihat di sini untuk menambahkan respon validasi, maka diklik saja tanda tiga di sisi sebelah kanan soal, kemudian pilih validasi respon. Kemudian perhatikan di sini ada angka, ada teks, ada panjang, ada ekspresi reguler. Bagaimana validasi masing-masingnya? Kita lihat dulu. Kalau angka, maka pilihannya ada lebih dari, lebih atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan, antara, tidak diantara, adalah angka dan bilangan bulat. Nah, saya pikir ini tidak perlu kita penjelasan lebih lanjut karena kita sudah sangat memahami. Kalau lebih dari, misalnya kita isikan angkanya 5 begitu ya, maka isian jawaban responden nanti harus lebih dari angka 5. Nah, kira-kira demikian. Kalau untuk isinya adalah angka gitu ya, isinya adalah angka, coba kita cek dulu. Kalau isinya adalah angka, maka responden harus mengisikan semua yang dianggap sebagai angka. Contoh misalnya saya isikan di sini 3,41 nih. Coba kita kirim, hasilnya diterima walaupun ada titiknya. Kenapa? Karena ini adalah termasuk pecahan, ada koma. Kemudian kalau misalnya di sini adalah bilangan bulat, kita cek lagi kalau bilangan bulat bagaimana, apakah masih bisa 3,41? Kita jawab ternyata tidak bisa karena di sini bukan bulat, ini adalah bilangan pecahan. Nah, itu untuk bagian angka. Selanjutnya kalau untuk bagian teks, oke, bagian teks kita main saja di sini di bagian nama, kemudian respon validasi, kita pilih teks, berisi. Oke, ada berisi, ada tidak berisi, ada alamat email, dan ada URL. Misalnya kita isi yang berisi, berarti pada teks tersebut harus ada isinya sesuai dengan yang kita inputkan. Contoh di sini harus ada isinya F. Kita coba cek nama, misalnya namanya di sini nanti akan diisi Alma. Kemudian saya kirim. Ternyata tidak bisa diterima karena harus ada berisi huruf F-nya. Ya, misalnya Fatah. Oke, saya kirim, masuk karena ada F besarnya. Nah, kira-kira demikian untuk pengisian berisi. Kalau tidak berisi, masalahnya tinggal kebalikannya saja lawannya. Sedangkan kalau alamat email berarti dia akan mengikuti format daripada alamat email. Contoh di sini berisi, kemudian saya tuliskan saya pilih respon validasinya adalah alamat email. Sekarang kita coba cek. Saya isikan Irfan, saya kirim, maka tidak mau, harus alamat email yang valid @irfan.com. Oke, nah baru mau. Jadi untuk pengisian alamat email harus ada @nya, kemudian harus ada dot dan nama websitenya. Mail servernya harus kita tuliskan di sana. Baik, yang berikutnya untuk URL, bagaimana pengisian URL? Kita lihat di sini untuk pengisian URL. Untuk pengisian di URL, maka misalnya saya isi di sini adalah irfan.com. Saya kirim, tidak mau, harus URL yang valid. Oh, berarti kurang www. Coba saya tambahkan. Coba kita kirim lagi. Ternyata di sini tetap belum mau. Kalau di depannya kita tambahin http garis miring. Nah, di sini bisa karena tanda merahnya sudah hilang ya. Tadi tanda untuk validasinya sudah hilang, sehingga untuk URL bisa kita simpulkan bahwa saya pengisiannya harus. Berikutnya untuk validasi respon yang panjang.
Nah, panjang kita lihat di sini. Untuk panjang pilihannya tersedia adalah jumlah karakter maksimum ataupun jumlah karakter minimum. Misalnya kita isikan jumlah karakter maksimum adalah berupa 10. Ya, jadi ada 10 karakter yang diisikan termasuk spasi. Kita coba. Misalnya kita kembali menggunakan nama saya. Nah, sudah lebih dari 10. Karena Irfan 5 tambah spasi 6 tambah ya lebih dari 10, maka tidak boleh. Isinya harus lebih 10. Kalau minimal, coba kita lihat. Nah, karakter minimal misalnya 3. Coba kita isikan saja Nur. Oke, tidak ada masalah. Misalkan di sini adalah Da. Da tidak bisa, harus berisi minimal karakter 3 karakter. Baik, yang berikutnya regek atau regular expression atau ekspresi reguler. Pada ekspresi reguler ada berisi, tidak berisi, kecocokan, dan tidak cocok. Nah, yang paling sering dipergunakan adalah yang tentang kecocokan. Walaupun berisi dan tidak berisi boleh saja Anda pilih. Kita contohkan untuk yang berisi dulu. Untuk ekspresi reguler berisi, maka di sini misalnya saya berikan kata-katanya atau jawabannya, nanti harus ada isinya berupa 2. Misalnya demikian, coba kita preview. Jawaban saya adalah mata saya 1. Oke, tidak bisa. Karena harus diisi ada kata dengan 2. Tangan saya 2. Mau, ada kata 2-nya di situ. Oke, kita coba sekarang kalau kita akan menginputkan 2 itu dengan huruf besar. Jadi 2 mata saya. Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Walaupun di sini mengandung kata 2, namun kata 2 tersebut pada ketentuan yang kita buat adalah ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Sehingga apabila menggunakan huruf besar ini tidak bisa. Supaya jawaban ini bisa tervalidasi, maka kita harus menambahkan pilihan katanya. Di sini 2, kemudian Anda dapat menggunakan tanda garis lurus. Tanda garis lurus posisinya adalah di sebelah kiri enter, di atasnya backslash, garis miring yang kebalik. Itu ya. Nah, 2, kemudian ketikan 2, ketikan 2. Oke, sekarang coba kita cek. Jadi di sini maknanya adalah 2 atau 2 kapital atau 2 huruf besar di depan. Oke, coba kita cek kembali anak pertama. Ya, ternyata bisa diterima. D besar ya, sudah diterima, sudah sesuai aturan, bisa kita terima. Baik, kita lanjutkan lagi untuk. Nah, sekarang berisi sudah. Kalau tidak berisi berarti lawannya, berarti katanya harus lawan kata dari berisi. Nah, yang paling sering dipergunakan atau yang paling panjang pembahasannya sebenarnya adalah pada kecocokan atau match. Ekspresi reguler ini sangat sering digunakan kecocokan. Jadi seolah sudah paket. Kalau ekspresi reguler pasti pilihnya kecocokan, walaupun tidak harus seperti itu ya. Oke, misalnya ini saya ganti adalah umur. Oke, untuk pengisian umur adalah semacam ini. Saya berikan contoh untuk kecocokannya. Pertama tanda kurung siku, kemudian saya masukkan 1 sampai 9. Oke. Nah, maknanya apa 1 sampai 9? Jadi maknanya adalah ini hanya bisa diisi dengan satu buah angka, di mana angka tersebut adalah 1 sampai dengan 9. Angka 0 tidak bisa dimasukkan. Misalnya umur Anda berapa? 2 misalnya. Kirim mau. Umurnya 0 tidak mau. Nah, gitu ya. Kemudian untuk karakter kedua, untuk angka yang kedua, maka kita inputkan kembali. Di sini adalah 0 sampai 9. Kenapa 0? Karena umur 10 kan bisa ngisi ya, 1 dan 0 kombinasinya. Oke, kita coba kembali. Umurnya 10. Kirim. Nah, umur 10 diterima ya. Umur 56. Terima. Kembali saya isikan umurnya 05. Coba saya isikan umurnya 04. Tidak cocok karena 0 tidak boleh diinputkan di pertama kali. Kemudian misalnya kalau untuk umur manusia, katakanlah walaupun sangat jarang, ada yang umurnya sampai dengan 100 tahun begitu ya. Ada yang sampai 100 tahun, maka ini bisa saja kita kopikan kembali. Oke, kemudian diletakkan di sana dan coba kita lihat kembali. Oke, maka umur misalnya diisi 90. Kirim.
Nah, ini gagal, tidak cocok dengan pola. Kenapa tidak cocok dengan pola? Karena kita setting di sini adalah 3 angka. Ya. Maka harus diisi paling tidak 100. Nah, kan jadi masalah kalau begini. 100. Maka untuk menandai bagian terakhir antara angka 0 sampai 9 ini, maka kita beri tanda tanya. Tanda tanya. Sekarang kita coba kembali. Misal isiannya adalah 114, kirim boleh ya. 140 kirim boleh juga. 1 kirim, oke, boleh juga. Jadi pengisiannya adalah angka tanda tanya di belakang ini, artinya adalah pilihan, boleh diisi boleh tidak. Ini juga boleh diisi boleh tidak. Jadi responden bisa memilih 1 angka, 2 angka, bahkan sampai ke 3 angka. Berikutnya, misalnya kita ingin meminta di sini untuk mengisikan kode pos. Nah, kode pos kita sebagaimana tahu di sini adalah pengisiannya 5 digit. Kalau menurut saya sebenarnya kalau untuk kode pos itu tidak perlu menggunakan ekspresi reguler kecocokan, tapi silakan saja digunakan angka, kemudian di sini tuliskan bilangan bulat. Nah, maka orang dapat mengisi 5 digit angka. Cuma permasalahannya adalah 5 digitnya kan ada yang isi 5, bahkan mungkin mengisi 10 digit. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah menggunakan panjang dengan jumlah karakter minimum. Minimum adalah 5 angka. Oke, kita cek. Misal di sini kode pos, saya tuliskan kode pos untuk daerah saya 3411 misalnya ya. Kirim tidak bisa karena aslinya adalah 34112 untuk daerah di kecamatan saya. Ya. Kalau saya pengennya tetap menggunakan ekspresi reguler, oke, tidak ada masalah. Apabila tetap menggunakan ekspresi reguler kecocokan, maka nanti dipilihnya adalah begini pengisiannya. Buka kurung siku 0 sampai dengan 9, walaupun mungkin tidak ada angka kode pos yang depannya 0 untuk di Indonesia, tapi tidak apa-apa, kita tuliskan begini. Kemudian kalau ingin mengikuti konsep yang tadi, yang pertama kita masukkan tadi pada umur, maka pengisiannya harusnya semacam ini. Nah, 5. Lalu bagaimana kalau pengisiannya jumlahnya banyak, lebih dari 10? Apakah kita harus mengcopy paste semuanya? Nah, ini kan jadi bikin ribet. Supaya tidak harus kita isikan berulang-ulang, di sini kita memberikan tanda pengulangan, yaitu dengan memberikan kurung lagi, tapi kurung yang kita gunakan adalah kurung Kurawa, kemudian 5. Tutup kurung Kurawa. Maknanya adalah boleh diisi dengan angka 0 sampai dengan 9 sebanyak 5 kali. Oke, kita cek lagi. 1, 2, 3, 4. Tidak cocok dengan pola. Jadi harus isi 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3. Ya, kalau begini baru cocok, baru bisa. Gitu ya. Kemudian untuk nama, misalnya kita nama ini inginnya adalah dia hanya bisa diisikan dengan huruf besar. Bagaimana cara membuatnya? Maka di sini kita isikan adalah, bila ingin huruf besar saja masih dengan format yang sama, yaitu tanda buka, tanda kurung siku buka, pembuka, lalu masukkan A sampai Z, kurung siku penutup. Coba kita cek dulu nama Anda. Misalnya di sini saya isikan dengan huruf besar, huruf kecil ya. Misalnya kita coba isi dengan huruf kecil, kirim, tidak cocok dengan pola. Dengan huruf besar, kirim, masih tidak cocok dengan pola. Kenapa hal itu terjadi? Karena Anda bisa cek dulu, kalau ini saya isi huruf R saja, kirim, masuk. Nah, sudah tahu alasannya kenapa? Karena di sini hanya membaca 1 buah karakter saja. Jadi yang diberikan hanya 1 buah karakter, huruf kapital A sampai Z. Lalu bagaimana kalau nama harus ditambahkan? Bisakah kita menggunakan format yang tadi, format yang angka sudah kita pelajari, dikasih tanda kurung Kurawa 5 misalnya? Iya, kalau namanya hanya 5 karakter. Kalau lebih, maka cara mengatasinya adalah dengan diberi tanda bintang di belakangnya. Artinya di sini A sampai Z karakter yang diterima huruf besar dan boleh diulang sampai beberapa kali pun. Kita coba periksa kembali. Ya, sudah benar ya, sudah bisa masuk. Jadi tandanya adalah A sampai Z, tutup kurung siku, dan bintang. Lalu bagaimana penerapannya kalau untuk mengisi jawaban singkat pada sebuah kuis? Baik, kita coba dulu, kita rubah dulu ini menjadi sebuah kuis. Nah,
Untuk sebuah kuis, maka sebenarnya kita tidak perlu mengisikan pengisian ini, karena pengisian ini kan intinya nanti semacam kayak siswa dipandu harus mengisi dengan kata-kata ini begitu ya. Untuk pengisian kuis sebenarnya tidak perlu diisikan dengan menggunakan ekspresi reguler. Jadi ini kita hilangkan saja ekspresi validasi responnya. Kemudian tinggal ditulis saja di sini di kunci jawaban. Oke. Setelah Anda beri poin misalnya, tinggal Anda tambahkan saja jawaban yang benar. Jawaban yang benar, masalahnya di sini kalau nama kayaknya nggak mungkin ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya singkat. Jawabannya singkat. Misalnya di sini saya tuliskan adalah 56 ya. Kemudian 56, kalau siswanya tidak mengetik angka tapi mengetiknya huruf, maka ketikkan 56 56 5 besar 56. Apakah mungkin siswa menjawab yang besar hanya L nya saja, 10 dan 6 nya kecil-kecil? Mungkin saja. 56 dan seterusnya. Jadi akan terlalu banyak kombinasi untuk pengisian pada form jawaban ujian singkat yang isinya bukan terdiri dari satu kata. Kalau dia isinya berupa angka, maka lebih mudah apabila ini kita tiadakan saja. Kemudian pada kunci jawaban tetap kita buat adalah jawaban 56. Pada respon validasinya di sini kita isi harus angka, bilangan bulat. Nah, kalau dengan demikian, maka pada saat diujikan, siswa tidak bisa menjawab dengan menuliskan dengan mengeja 56 dalam bentuk tulisan, harus mengisi berupa angka. Baik, sekarang coba kita lanjutkan untuk pengisian yang berupa paragraf atau uraian. Pengisian berupa paragraf atau uraian. Respon validasi yang muncul pada uraian ini sama seperti jawaban singkat, hanya saja di sana tidak ada lagi untuk angka maupun untuk teks. Jadi yang ada adalah panjang dan ekspresi reguler. Lalu bagaimana cara mengoreksi jawaban yang model sifatnya adalah paragraf atau uraian? Nah, pada paragraf atau uraian di sini untuk kunci jawaban tidak disediakan kita memasukkan kata kunci atau jawaban yang benar karena sifatnya panjang. Maka untuk mengakalinya itu kita bisa menggunakan dengan berisi. Oke, kita coba dulu pertanyaannya ya. Misalnya pertanyaannya adalah sebutkan komponen pendukung jaringan komputer. Kemudian kita isi pada ekspresi reguler berisi polanya. Di sini adalah kita buat huruf besar. Oke, berikutnya supaya siswa tidak salah mengisikan pada huruf kecil, kita tidak bisa menambahkan ekspresi reguler yang kedua, tidak bisa kita tambahkan huruf besar semua. Maka kita masukkan saja di sini deskripsi. Kita minta siswa untuk menjawab dengan huruf besar. Tuliskan jawaban Anda dengan menggunakan huruf kapital. Nah, semacam itu. Sehingga siswa mengisinya, oh saya harus pakai kapital gitu ya. Oke, kita coba sekarang. Kita coba langsung diisikan yang di sini. Komponen pendukung jaringan kabel komputer adalah tadi susunannya LAN card Ethernet dan kabel UTP. Nah, di sini isinya tidak cocok dengan pola ya, karena kita minta ada isinya itu. Jadi kalau kita masukkan ini ya, ini coba saya pindah. Adalah 1 2 Ethernet 2 sama dengan kabel UTP dan 3 LAN card. Oke, kalau kita kirim masuk karena ketiganya masuk. Nah, kalau di sini misalnya cuma diisi kabel UTP, Ethernet
dan kabel UTP. Kita kirim tetap masuk karena di situ kan adalah tanda yang dipergunakan adalah tanda atau. Jadi harus ada kata Ethernet, kata kabel UTP dan kata LAN card. Ya, ini tetap harus dikoreksi lebih lanjut, tapi paling tidak di sini sudah data ini sudah pasti diterima. Jadi kita memberi nilainya juga akan lebih mudah, bukan data yang ngaco. Karena kalau tidak ada kata-kata yang kita inputkan tadi, maka dia tidak bisa tersimpan. Yang terakhir pada validasi respon adalah validasi respon pada checkbox. Nah, di sini saya tidak akan membuat lagi, saya akan mengimport saja pertanyaan dari video kita yang kemarin, pada video pengenalan mengenai kuis dan cara pembuatan soal kemarin. Caranya adalah dengan mengklik di sisi sebelah kanan di sini, perhatikan ada import pertanyaan. Kita klik saja import pertanyaan, kemudian ditunggu sejenak, lalu pilih formulirnya, formulir sumber di mana kita kemudian pilih formulir sumber yang akan kita ambil pertanyaannya, yaitu pada tes soal. Kebetulan namanya adalah tes soal. Lalu dipilih ya. Nah, di sini sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ada di tes soal. Kalau kita mau pilih semua, maka semuanya akan masuk, termasuk token, nama kelas, nama siswa dan lain sebagainya. Maka di sini karena di sini saya mengambil satu pertanyaan tertentu checkbox, maka saya scroll ke bawah. Di sini adalah tipenya drop down. Kemudian ini tipenya adalah pilihan ganda, ini jawaban singkat, drop down juga. Nah, kotak centang atau checkbox. Oke, saya ambil nih checkbox, kemudian ke bawah import pertanyaan. Coba saya cek dulu. Oh, ada yang kecentang. Ya, maka harusnya cuma satu karena saya ngambil satu. Import saja, maka secara otomatis dia sudah akan masuk di soal ketiga. Makhluk apa saja yang hidup di bumi? Oke, pada respon validasinya, oh ya, sudah aktif. Pada pilihan ekspresi reguler yang ada pada kotak centang adalah paling sedikit, paling banyak, dan pilih persis. Nah, karena di sini cuma ada 3 pertanyaan, saya coba tambahkan dahulu. Kunci jawabannya kita setting bahwasanya di sini ada tumbuhan juga. Oke, pilihan paling sedikit. Jadi di sini kita setting. Kalau paling sedikit kita isi berupa angka 2 misalnya, maka maknanya adalah responden diminta untuk menjawab paling sedikit 2. Kita kasih keterangan. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Saya akan memilih 1 dan 2. Oke. Nah, kalau 1 tadi sudah langsung milih nih. Pilih jawaban minimal 2. Kalau minimal, maka 3 boleh dong. 4 boleh, 5 boleh. Gitu ya. Sekarang kalau ini 3 ganti. Bukan paling sedikit, tapi paling banyak adalah 3. Oke, hewan, gedung, manusia, tumbuhan tidak bisa, jadi maksimal 3. Kalau pilih persis ya berarti harus milih 3. Tidak boleh lebih sedikit, tidak boleh lebih banyak. Baik, kemudian bonus untuk Anda. Oke, bonus di sini saya akan menjelaskan tentang kisi pilihan ganda dan peta kotak centang. Namanya susah sekali. Saya tidak membuat soal lagi, tapi saya cukup import kembali dari yang kemarin karena kita sudah membuat isi pilihan ganda. Oke, yaitu soal terakhir kalau saya tidak keliru. Oh ya, cocokkan alat indera manusia, isi pilihan ganda. 1 pertanyaan saya import. Nah, perhatikan di sini. Coba kita lihat soalnya seperti apa. Baik, di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 buah baris dan ada 6 buah kolom. Settingannya adalah yang pertama, perlu 1 tanggapan dan di setiap baris. Ini maknanya seperti apa? Maknanya adalah pada saat saya mengisi ini misalnya, maka di sini akan muncul harus ngisi 1 respon per baris. Jadi tidak boleh ada respon yang dikosongkan, ada baris yang kosong. Kemudian setting tambahan adalah batasi 1 tanggapan per kolom. Oke, misalnya ini, maka boleh saya pilih pengecap boleh, 1 ini boleh, ini boleh, ini boleh. Tapi kan tidak mungkin jawabannya semacam itu ya. Ini bisa diterima karena datanya merahnya hilang. Namun apabila ini saya aktifkan batasi 1 tanggapan per kolom,
Kalau saya memilih semua jawabannya adalah ini, nah tidak boleh, karena hanya memilih satu tanggapan tiap kolomnya. Jadi kita tidak bisa memilih dalam semua baris satu kolom isinya. Jadi misalnya kita mengisinya kalau semacam ini, kita ngawur saja ya, ini boleh. Jadi tiap satu baris hanya boleh diisikan di satu kolom tertentu. Baik, demikiannya kira-kira yang bisa kita simpulkan adalah Anda tidak harus memakai validasi respon setiap kali Anda menggunakan salah satu opsi di atas, tapi gunakan hanya saat Anda ingin responden Anda tidak istilahnya melangkah keluar batas dari pertanyaan yang diajukan. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.